secara hakikat, pada hakikatnya, kalau ada orang sholat, zikir, sholawatan, suka umroh, suka kholwat, suka ikut pengajian, suka ikut majelis maulid, suka yang positif, secara hakikat, pada hakikatnya ada nur Allah yang masuk ke dalam diri dia. Idza ra'aita 'amdan aqamahu Allah Ta'ala biwujudil awradi wa adamahu 'alaiha ma'a tulil imdadi fala tastahqiranna ma manahahu maulahu li'annaka lam tara 'alaihi simal 'arifin wala bahjatal muhibbin falaula waridun ma kana wirdun. Jika kau pandang sebelah mata seorang hamba yang telah ditetapkan, dilanggengkan dan ditolong oleh Allah dalam melaksanakan berbagai wirid atau amalan yang dirutinkan, hanya karena kamu tidak melihat dalam dirinya tanda ahli ma'rifat atau pecinta Tuhan. Sebab kalau tidak ada limpahan karunia Allah, tentu wirid dari orang itu tidak akan pernah ada. Ya, ini ada rumusan di belakang. Falaula waridun ma kana wirdun. Kalau tidak ada anugerah batin yang masuk ke dalam diri seseorang, bahasa Arabnya warid, maka tidak ada wirid. Jadi duluan mana wirid atau warid? Dari sisi hakikat duluan warid. Dari sisi apa? Sisi apa? Secara hakikat, pada hakikatnya, kalau ada orang sholat, zikir, sholawatan, suka umroh, suka kholwat, suka ikut pengajian, suka ikut majelis maulid, suka yang positif, secara hakikat, pada hakikatnya ada nur Allah yang masuk ke dalam diri dia. Disebut warid. Disebutnya apa? Warid. Tapi secara zahir atau secara syariat atau secara thariqah, wirid dulu baru warid. Wirid dulu, zikir dulu, ya hayu ya qayyum, baru dapat rasa menangis. Zikir dulu, istighfar dulu, baru terasa hatinya tenang. Tenang itu bagian dari warid. Tapi ada yang orang lupa. Kemauan kita atau kehendak kita untuk mau beramal itu di belakangnya sebenarnya ada Allah yang maha berkehendak yang memberi gerak. Pemberian gerak itu yang disebut warid hakiki. Jadi duluan mana wirid atau warid? Jawabannya dua, secara hakikat duluan ya kalau Allah nggak menggerakkan dia nggak tergerak. Jadi sholat kita itu bukan gerak kita sendiri, tapi kita digerakkan. Ini berkali-kali kita sampaikan. Nabi memanggil seorang sahabat, ya Muaz, ya Abu Darda, wahai sahabat-sahabatku, jika engkau selesai sholat, bacalah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku berzikir. Jadi kalau Bang Dik bisa zikir 100 istighfar pagi, la ilaha illallah 100, subhanallah bihamdi, azim, salawat 100, itu pertanda Allah sedang bantu Bang Dik. Ingin dapat bantuan dari Allah? Ingin cari pertolongan Allah enggak? Buat wiridan. Maka min alamatil maunah al-ilahiyah, ciri-ciri orang dapat bantuan dari Allah atau al-i'ana al-ilahiyah, ayyukhaffafa alaihi, dia merasa ringan untuk berzikir, berwirid. Maka mohon maaf ini jangan GR ya, antum hadir di majelis malam ini atau majelis manapun, itu tanda ada warid di dalam diri kita. Alhamdulillah ya, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang dahsyat, tapi karena gerak warid. Maka jauh pun ditempuh, tapi kalau warid gak muncul, tetangga pun gak datang. Oleh karenanya, jangan sindir-sindir orang gak datang, Bang Dik. Biarin aja.
Tapi diajak ngobrol-ngobrol boleh. Biar warid itu anugerah Allah masuk kepada setiap orang. Tapi dia akan terhalang pemaknaannya jika akalnya di sini ketutup. Oleh karenanya, mau sehebat apapun ilmu ma'rifat orang, kalau dia tidak bisa membahasakannya secara rasional, ilmu itu akan mandek. Jadi bukan salah orang tidak terima, salah kita tidak dapat membahasakannya dengan baik. Itulah kalam Nabi ketika beliau ditolak orang Taif, tidak menyalahkan mereka, tapi menyalahkan dirinya. Ya, Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, tapi mengatakan ini salah kami. Ya. Atas dasar itulah ya teman-teman semua mulailah punya wirid walaupun sedikit. Apa yang disebut wirid? Wirid itu amalan yang dirutinkan pada waktu-waktu tertentu. Nah di belakang hikam ini ada wirid asas ya. Sudah punya ini? Ada wirid asas itu ijazahnya langsung dalam tarekat Imam Syazili. Imam Syazili ini zuriat Nabi SAW jalur Sayyidina Hasan. Halaman berapa tuh ya? 146 itu ada nanya wirid asas. Apa arti wirid asas? Zikir rutinan yang jadi basic dalam ilmu zikir. Di situ ada istilah ya syahadat, kemudian tawasul, di situ ada kita istighfar. Nabi istighfarnya berapa kali sehari? 100. Terus Nabi menyebutkan bahwa zikir la ilaha 100. Nabi juga menyebutkan siapa yang berbaca subhanallah bihamdi 100. Atas dasar itu, zikir dengan angka 100 adalah sunnah. Bukan bid'ah. Kita boleh ambil lafaz manapun, kita ulang 100 kali, 100 kali, 100 kali. Itu dianjurkan ya. La haula wa quwwata illa billah kita ambil jadi 100 kali itu boleh. Namun yang wirid asas, lafaznya lebih sederhana ya. Siapapun yang hadir ya punya buku ini silakan diamalkan. Diamalkan dan ini sekaligus al-ijazah ya. Ijazah ammah, ijazah umum boleh mengamalkannya dan langsung terhubung kepada Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi kalau baca hikam, hikam itu sebenarnya kalimat-kalimat warid. Supaya kalimat warid ini masuk ke dalam diri, ada wadah yang kuat, mesti ada wirid. Ada wiridnya, wirid pagi sore. Maka saya menganjurkan siapapun yang hadir malam ini, ataupun yang mendengarkan dimanapun, mulailah berwirid pagi dan petang, pagi sore. Bang Dik boleh ngamalin Bang Dik yang di belakang itu. Coba Bang Dik kan susah baca ya. Pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah. Tawassul, kirim Fatihah buat Nabi. Minimal ya. Kalau di situ ada panduannya siapa aja. Terus istighfar, berapa tadi? 100. Istighfarnya bukan ngitung angka. Istighfar kan anggota tubuh, sembari kita kasih simbol angka di tangan, pakai tasbih. Jadi mulai dari ubun-ubun, mata, semua istighfar. Itu yang disebut 100 sebenarnya. Ya, jangan kejar angka, tapi istighfarkan per anggota. Lamakan di lisan dan di kolbu, di mata. Mata, lisan, kolbu lamain di situ. Karena ini 3 anggota ini paling banyak maksiatnya. Ya, mata, lisan, kolbu. Itu paling banyak maksiatnya. Istighfarkan lama-lama. Di mata itu ada khianat, ada mata nakal, jelalatan. Ya. Di lisan ini ada kebohongan, ngeles. Ya, banyak alasan. Kalau di kolbu lebih banyak lagi. Sombong di kolbu atau di muka? Emang ada muka sombong? Muka sombong tuh kayak muka siapa? Kayak muka aneh apa muka Bang Dik? Ya. Sombong itu orang yang begini. Enggak, itu orang kedinginan. Ya kan? Sombong itu bahasa Arabnya kibrun. Kibr, kabir. Merasa dirinya besar. Yang merasa itu yang di dalam itu hati yang berpenyakit. Itu yang diistighfarkan. Ya, apalagi ketika ada orang suka posting tentang dirinya, hidupnya, lifestyle-nya, itu namanya
ujub. Ya, dia takjub ke dirinya. Kalau bahasa sekarangnya narsism ya. Dia narsis ke diri. Jadi mohon maaf nih, kalau kita foto bareng, yang pertama dicari siapa? Jadi semua kita ada bakat narsis. Padahal yang maha narsis hanya Allah. Hanya boleh Allah. Allah yang boleh mengatakan innani anallah. Hanya aku. Sesungguhnya aku itu Allah, tiada Tuhan selain aku. Aku sih begitu. Ya. Tidak elok kita menyebut aku di hadapan Tuhan. Ya. Jadi orang-orang yang masih mengaku wiridnya tidak akan sampai kepada warid yang sebenarnya. Orang yang mengaku tarekatnya, amalnya, ya Allah, aku ini udah sholat, aku ini udah zikir, udah kerja, kok hidupku susah. Masih mengaku, maka gak sukses. Di dunia kerja, orang-orang begitu jadi benalu. Aku ini sudah banyak pengorbanan di tempat ini, gak dihargai. Orang begini akan jadi benalu, bikin bising. Cepat-cepat keluar aja kalau orang begitu, kalau keluarin gitu. Kalau gak bisa dididik, keluarin dia. Bikin benalu, karena dia kalau begitu akan menularkan sikapnya kepada orang lain. Ya, kalau nggak bisa dididik, benerin orang itu. Ya, dibenerinnya bisa diilangin gitu. Ya. Sama hamba yang tidak sabar, yang suka mengeluh, Allah kasih dia dua aja, ya, dibiarkan dia dengan keluhannya, Allah cuekin aja, atau dia dihilangkan. Namun ketika seseorang memahami bahwa dia yang menguji dia Allah, yang apapun itu, dia pasti bertahan. Ya. Teman-teman, saya mau tanya, kita kerja sebulan itu betah berangkat pagi pulang sore. Ada tujuan atau bukan? Tujuannya apa? Ada gaji, betul? Ada gaji. Kerja ini wirid, gaji itu warid. Ini secara syariat. Nyambung? Kalau kerja dunia, kenapa orang tahan setahun, 2 tahun, bahkan sampai tua di pensiun, orang tahan nunggu warid-warid itu. Diajak zikir sebentar, sholawat sebentar, kholwat 10 hari aja kok bisa ngeluh. Alhamdulillah sih di Ribat jarang yang ngeluh Bang Dik, paling minta pulang aja. Betapa tidak adilnya kita, sikap adab kita kepada Allah itu gak ada. Urusan gaji, duniawi, orang bisa tahan 30 hari dia berangkat bolak-balik. 30 hari berarti 22 hari aktif ya. Bahkan lembur. Tapi untuk warid yang sejati, warid rohaniyah, zikir sebentar. Kalau Buya Aldo ini mimpin kholwat, itu disiplinnya bukan main. Di depan, nanti maafnya banyak, diskonnya banyak sama beliau. Di depan kenceng banget. Malam ini zikir 70.000. Aduh, itu semua yang hadir itu sudah, 30.000. Gimana caranya? Ada orang yang setengah jam dia ngeluh aja. Aduh, gimana caranya? Aduh, gimana? Tapi ada yang positif, udah mulai aja. 70.000 kan dimulai dari 1. Setengah jam udah dapat 5.000 ya kan? Ada yang bisa sampai 11.000, tergantung aktivitas rohaninya. Ini secara angka. Sedangkan yang tadi ngeluh, udah ngeluh 2 jam, nggak dapat apa-apa. Yang ini sudah khatam 2 kali. Bisa jadi begitu. Jadi mohon maaf, jangan jadi parasit di tempat hidup kita. Jangan jadi parasit di hidup orang lain. Kurangi mengeluh. Maka apa indikator orang dapat warid? Dia mengerti waridnya apa, dia tidak suka mengeluh. Orangnya mujahadah. Makna mujahadah, dia tekun terus sampai dapat hasilnya. Karena orang sudah faham, ana ma'ahu idza dzakarani. Ya, ini kaidah. Aku bersamanya, aku membersamainya. Jika dia menyebut aku, membaca namaku, mengenang aku, mengenal aku, memandang aku. Ini makna dari zikir. Menyebut, membaca, mengenal, merasakan, memandang.
rasa ini tadi, itu warid. Supaya dapat warid yang paling tinggi yaitu memandang. Jadi kalau kita membaca, menyebut nama Allah, la ilaha illallah atau Allah, itu namanya wirid. Rutinkan. Sampai dia membaca sendiri, Iqra. Kalau dia sudah membaca sendiri, dia akan mengenal siapa yang disembahnya, yang disebutnya. Lewat pengetahuan dan lewat nur yang Allah berikan. Kalau sudah mengenal, kalau orang mengenal Allah, dia tahu bahwa tidak ada di alam semesta ini satu tempat pun, satu waktu pun, kecuali Allah membersamai dia. Dengan kemahasucian Allah yang tidak bersifat bendawi. Ya, pasti orang itu bersungguh-sungguh. Makanya Imam Junaid, nah ini penutup sebelum kita beri kesimpulan bab ini. Imam Junaid mengatakan, "Lau alimas salatin wal muluk ma fina laqataluna." Seandainya para raja, para pejabat, para jenderal, panglima tahu apa yang kita rahasiakan dalam warid kita ini, mereka akan ingin merebut itu dengan perang. Mereka akan buat perperangan dengan kita. Begitu mahalnya warid, karena isinya pengetahuan tentang Allah. Ya, inilah kenapa orang-orang ahli marifat itu tidak semuanya Allah masyhurkan. Kalau semuanya Allah masyhurkan, orang ini nanti akan ember, akan menceritakan semua yang dirasa. Maka teman-teman hati-hati. Nah, teks ini menyebutkan apa? Jika engkau memandang sebelah mata kepada seseorang, dia punya wirid, tapi penampilannya kok biasa aja. Dia kalau ngomong marifat menarik tajam, tapi kok dilihat kok kayaknya bukan seorang wali Allah nih. Emang wali Allah tuh kayak gimana sih? Jangan-jangan kita salah konsepsi tentang wali. Orang memikirkan wali itu di tengah hutan, wali itu hidupnya susah ya. Jadi kalau kayak Bang Dik nih rumahnya 2, mobil berapa Bang Dik? Nah, tanah seluas ini bukan wali nih ya. Bapaknya wali ya, karena nama anaknya wali, Rajab. Itu konsep apa itu? Ya, di sini kita sedih. Ada seorang kiai yang plus dia Habib juga. Ini saya nggak ngomentari nasabnya. Ngata-ngatain kiai yang mau dia kritik cuma karena kiainya punya 3 mobil. Apa kata dia? Apa itu? Kiai apa itu? Enggak zuhud kok punya 3 mobil. Enggak begitu. Nabi, dia enggak baca sirah Nabi. Nabi punya kendaraan, punya kuda aja 20-an. Onta sekian ya. Yang saya ingat nih dari Imam Syekh Yusuf Nabahani. Nabi itu kaya loh Pak. Kalau punya mobil 20 gimana? Zuhud gitu. Zuhud itu bukan urusan miskin dan kaya. Zuhud itu dunianya nyantol di kolbu apa enggak? Dunianya masuk enggak? Kecenderungan kepada dunia kolbu. Apa ciri-cirinya nanti? Orang ini sulit melepas apa yang dia punya. Kalau Nabi kan tidak. Nabi kalau musimnya lepas sudah lepasin semua. Kita kan enggak begitu. Jadi kita ini sedang belajar zuhud. Sama. Salat antum itu, ini perhatikan. Kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Dirikan, lakukan sholat untuk zikir. Zikir kepada aku. Enggak boleh ingat selain Allah. Jujur. Sholat isya, sholat maghrib, sholat asar, sholat zuhur, sholat subuh tadi. Sudah betul. Sudah betul-betul ingat Allah atau masih ingat yang lain? Saya mau ketawa tapi batuk. Ya, ngetawain diri sendiri. Sudah betul-betul hanya ingat Allah atau ingat yang lain?
Jadi jujur, sholat kita itu pantas dipersembahkan atau baru latihan-latihan sholat? Jadi sholat kita itu baru latihan zikir, belum zikir. Kenapa antum sholat itu tujuannya hanya zikir, tapi banyak yang sholat supaya proyeknya lolos. Ya boleh, itu namanya sholat hajat. Tapi sholat hajat itu jangan ingat hajat dalam ruku dan sujud. Ingatnya Allah. Ini teknik sholat hajat. Jangan bawa hajatnya di dalam sholat. Maka Nabi mengatakan jika kamu selesai sholat hajat, ya, barulah kemudian doa. Setelah salam baru sebutlah hajatnya. Jangan di dalam sholat sebut hajatnya, gak pantas. Nyebut diri kita aja kita nggak pantas, apalagi nyebut dunia. Ya, karena mohon maaf kita sudah merasa sholat, ente ini udah merasa bersyariat sudah. Jadi kalau ngelihat ada orang kurang syariat dikit, padahal ngomong hakikatnya bagus nggak percaya. Ya, ngerasanya sudah santri, sudah bertarekat ini, bertarekat itu. Kalau ngelihat tarekat lain, oh itu kayaknya nggak mau tabarah itu. Ya. Akhirnya belajar tarekatnya bukan menjadi ahli zikir, tapi mau menjadi jurinya ahli zikir. Itu hari ini yang kita lihat, mohon maaf ya. Tobat hijrah, bukan mau meluruskan kesalahan diri, malah sibuk cari kesalahan saudara sendiri. Ya. Sampai ada yang mengatakan saya murtad dari NU, saya hijrah dari NU menjadi kelompok A gitu. Itu paling lucu kayak terdengar itu. Ente ada yang hijrah dari NU gak? Hijrah dari Muhammadiyah jadi A gitu. Tahu nggak maksudnya? Orang ngomong begitu, ya entah menunjukkan kejahilan apa menunjukkan kepintaran, wallahu alam. Ya. Oh, jadi dia mengira Ustadz ini lebih alim dari kiai-kiai NU. Ya. Nauzubillah, subhanallah ya. Cuma karena kiai NU ini kurang ngomong, masya Allah, tabarakallah, kayaknya kurang ngomong. Sunnah bid'ah aja ngomong. KNU kalau baca kitab kan utawi, iku, apa gitu ya. Kayaknya kurang Arabik gitu ya. Harusnya ngomong ya akhi. Ya akhi, masya Allah, tabarakallah. Ente maunya orang begitu gimmick Arab, bukan Islami. Ya, bukan itu yang dicari. Capek ya. Kalau yang kenal orang Arab, ente capek. Ya, kita punya banyak teman orang Arab, masya Allah. Ya, ada yang baik sekali. Tapi kalau enggak, pantas Rasulullah dikirim ke negeri Arab. Kalau dikirimnya ke KJD, masa Nabi ngopi-ngopi sore, pagi, terlalu santai kerjaannya. Cuma bikin flyer, dateng. Ini kan ringan sekali kerja Nabi ini. Ya, Nabi udah pengumuman, udah buat taklim terbuka, berdiri di pasar, berdiri di Ka'bah, itu dicuekin sama orang. Ini Bang Dik hanya pasang flyer, itu orang datang Bang Dik. Makanya Nabi nggak dikirim ke Jawa, ke Pulau Jawa. Nanti Nabi Sentui namanya. Nggak mungkin. Cukup di sini ngurusan wali-wali aja, wali 9 beres. Ya, wali Songo beres. Ya, kalau ente wali Songo. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi teks yang ke-68 ini, saudara-saudariku, jangan pernah meremehkan orang karena syariat dia, amalan dia, atau gimmick dia, atau performan dia, atau umur dia, nggak masuk kategori kita. Ya, jadi pernah juga ada beberapa orang alim ya menghina salah seorang yang ilmunya juga lumayan, cuma karena dia jarang pakai kopiah. Ada lagi direndahkan oleh Kiai Fulan karena umurnya belum sampai 40 ya. Itu Wialdo sering mengalami itu ya. Belum 40 jadi mursyid. Apa-apaan ini ya. Digituin ya. Sering begitu ya. Jadi nunggu 40 dulu baru boleh ngajar, baru boleh jadi mursyid. Ternyata umur 39 setengah mati. Ilmunya gak jadi dibagi. Jadi nggak ada ya, tidak ada dalilnya bahwa jadi guru tarekat mesti umur 40. Itu nggak ada dalilnya.
Tidak ada dalilnya bahwa menjadi mursyid itu mesti pakai udeng-udeng kemana-mana. Tahu udeng-udeng nggak? Sorban kemana-mana. Di kita alhamdulillah pakai sorban itu di musim khalwat sama bab maulid. Jadi maulid, tawajuh, zikir tarekat, khususiyah, dan pas suluk pakai sorban semua. Buya-buya ini pakai sorban. Ya tapi lucu juga sih muka-muka Indonesia dikasih serban itu kan. Ya Masya Allah. Ya tapi alhamdulillah pantas-pantas aja. Ya. Tadi kita khawatir yang cocok kan berok-berok kayak ente nih ya, cocok tuh. Kalau Bang Dik nih sorbanin kayak apa ini? Kayak raksasa ya. Kalau ini disorbanin ya hidungnya mancung lah, pas lah ya. Baik. Jadi ketika seseorang secara performan penampilan, bukan penampilan wali, belum tentu dia bukan wali Allah. Sebaliknya, jika ada orang penampilannya kayak syekh, kayak wali Allah, belum tentu dia wali Allah. Siapa tuh dia? Wali syaitan. Jadi wali itu dua aja. Kalau nggak wali Allah, wali syaitan. Dan di akhir zaman ini, kita harus memilih menjadi salah satunya. Kalau dikasih pilihan, pilih yang mana? Wali Allah atau wali syaitan? Pasti wali Allah. Ya. Oh, kita harus jadi wali dong. Nah, itu kan pertanyaan itu karena menganggap wali itu yang horor-horor tadi. Harus di tengah gunung. Itu mah orang utan. Bukan wali. Ya. Kalau orang yang kholwat di hutan ada. Yang zuhud di hutan saya ketemu. Tapi kalau orang yang tinggal di hutan itu orang hutan namanya. Bukan wali. Ya. Jadi jangan cari wali di kesepian, carilah wali di keramaian. Karena Allah menyembunyikan asrarnya di keramaian lebih banyak daripada kesunyian. Wallahu a'lam bishawab.